Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sebagai guru dalam menyiapkan tugas atau penilaian, dan bagaimana sebagai siswa dalam melakukan pengecekan hasil tugas yang sudah dilaksanakannya. Baik, kita masuk ke sekarang dari bagian guru dulu ya. Kita buka, kita sebagai guru ya, kita melakukan apa saja. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke dalam Google Classroom kita, kemudian seperti biasa kita buka penugasan yang kita lakukan atau penilaian yang kita lakukan. Ini saya contohnya pada penilaian harian 1. Ya, penilaian 1. Di sini kita buka ya, jika memang Bapak Ibu sudah membuat ya berarti Bapak Ibu tinggal edit ini ya yang sudah ada. Misalnya saya mengedit untuk penilaian harian 1. Maka diklik, saya ulangi, diklik yang ini ya. Maaf. Saya ulangi. Ini diklik yang kalau sudah terbuka begini. Tadi kan dari depan seperti ini, kemudian kita ke classwork atau tugas. Kemudian kita mencari penilaian yang sudah kita buat kemarin-kemarin. Kemudian kita klik ini yang tanda segitiga ini. Kemudian kita klik edit. Ya, baik Bapak Ibu, seperti dalam halnya membuat dari awal ya. Sama ya sebetulnya, ini hanya ngedit apa yang sudah kita buat. Hanya beberapa mungkin kadang-kala Bapak Ibu sering lupa atau kadang-kala lupa, ini saya hanya mengingatkan saja. Yang pertama for-nya ini Bapak Ibu. Ya, for-nya ini Bapak Ibu. Jadi kalau all student berarti Bapak Ibu berarti misalnya penilaian harian utama ya, berarti all student. Kalau Bapak Ibu ingin misalnya ulangan ini untuk yang remedial saja ya Bapak Ibu cek ini centangnya dihilangkan, misalnya kita tugaskan kepada yang remedi saja ya, misalnya kita cek begini. Nah ini berarti ini salah satu saja, hanya salah satu saja, tidak semua. Kalau semua ya ini kita klik begitu Bapak Ibu. Kemudian ini instruction judul itu sesuaikan dengan penilaian yang Bapak Ibu lakukan, bisa lengkap ya, bisa juga singkat. Yang penting menunjukkan kepada siswa itu tugas apa ya. Misalnya penilaian harian sistem gerak, misalnya sistem gerak manusia itu misalnya. Jadi biar siswa juga tidak bingung, oh ini tugas apa sih ya gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya instruksi ini kalau yang di sini itu instruksi kalau dia question atau dia quiz atau pakai Google Form, maka instruksi di sini itu bukan misalnya sebetulnya ya, walaupun boleh, bukan kemudian silahkan pilih jawaban yang kamu anggap betul, bukan ya Kak, karena beda form. Jadi di sini itu instruksi secara umum, jadi misalnya ini saya tulis silahkan mengerjakan sesuai perintah pada link di bawah ini, karena kita menggunakan form. Tapi kalau kita membuatnya sebuah question atau assignment yang tidak menggunakan form ya, berarti ini sesuai Bapak Ibu tulis misalnya upload foto untuk pekerjaan kalian. Nah, nanti di sini tulis gitu ya. Itu Bapak Ibu. Intinya instruksi ini sebetulnya bukan instruksi yang ada di soal kalau yang pakai Google Form. Jadi ini akan beda dengan nanti yang ada di Google Form. Kalau di Google Form tugasnya instruksinya ada di dalam Google Formnya. Itu Bapak Ibu. Ini contohnya saya pakai Google Form untuk penilaian harian. Jangan lupa kalau memang para siswanya tidak menggunakan akun belajar, ya ini kita matikan saja. Ini sebetulnya berfungsi untuk biar siswa tidak membuka tab ya, tidak bisa membuka tab tambahan. Kemudian grade importingnya kan kita bisa matikan atau bisa nyalakan, tergantung. Kalau memang siswanya menggunakan email, kita suruh mengisi email, maka nanti otomatis nilai itu akan masuk ke dalam tempatnya. Nanti ada tempatnya untuk menuliskan nilai sebetulnya. Ini grade importing.
Jadi selesai langsung nanti nilainya masuk ke dalam daftar nilai kita secara otomatis. Jadi ini kita matikan saja begini ya. Kemudian ini Bapak Ibu, poin ini sebetulnya ya dikatakan penting juga penting, tidak juga sebetulnya tidak masalah. Jadi poin di sini adalah KKM lah kalau kita itu ya. Jadi ini KKM-nya. Jadi sebagai pertanda bahwa kalau siswanya nilainya sesuai yang di angka itu minimal sama, ya berarti dia tidak remedi misalnya. Misalnya IPA itu 77, maka kita ketikkan begini. Kemudian Ju itu keterlambatan, tapi tetap bisa menyelesaikan, tetap bisa mengerjakan. Tapi ini untuk mengingatkan siswa dan mengingatkan kita bahwa apa yang dikerjakan siswa itu terlambat atau tidak. Gitu, nggih. Jadi ini tidak akan mempengaruhi anak bisa buka apa tidak, tetap bisa buka tapi keterangannya terlambat. Topik ini disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin, ya ini sebetulnya apa ya, bisa centang bisa tidak, ini hanya cek jawaban siswa itu secara komputer atau secara otomatis itu terdeteksi original atau tidak. Dan kita save, terus kita klik update. Baik, itu Bapak Ibu, itu dari sisi kita pengajar. Nah nanti Bapak Ibu menyampaikan kepada siswa, ayo silahkan cek, kerjakan gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang pada sisi siswanya. Ya. Baik, kalau ini kita sekarang pada sisi siswa, maka siswa kita tugaskan untuk membuka, kemudian siswa itu akan membuka di tugas kelasnya. Kemudian saat klik tugas, kemudian akan muncul tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Misalnya agar biar cepat, siswa juga bisa memilih klik ini terus mapelnya apa gitu ya. Terus kalau sudah ini, kalau siswa di sini tidak ada edit dan sebagainya, anak siswa ya, siswa itu langsung mengerjakan. Jadi kita klik begini, kita klik anak. Nah ini ada perintah ditugaskan. Silakan mengerjakan sesuai perintah pada link di bawah ini, maka nanti siswa akan otomatis akan klik link ini, ya. Nah, pada saat kalau yang pakai form saat klik link ini maka dia akan dibawa ke Google Form. Nah, nanti disampaikan atau juga siswa ini bisa, misal yang nonton ini adalah siswa itu klik lihat tugas. Kemudian jangan lupa ini diklik. Ya, kalau sudah seperti ini kemudian kita klik tandai sebagai selesai. Ini jangan, ya sebetulnya dikatakan penting juga tidak, dia juga penting. Ini kalau siswa kalau sudah selesai ya laporan gitu, agar kita nanti ada bedanya antara yang laporan atau tidak ya. Dan ini kita klik ini ya, kita klik tandai dengan selesai. Tandai selesai. Nah, itu jadi soalnya mengirimkan laporan bahwa oh saya sudah mengerjakan gitu ya. Nah, ini nanti di atas di bagian siswa itu ada tulisan 77 poin ini Bapak Ibu. Ini adalah nilai tadi KKM yang kita tuliskan. Ini bukan nilai tapi ini baru KKM-nya. Nanti kalau sudah dinilai akan beda lagi. Nah, itu siswa sudah mengirimkan, jadi akan berubah tulisan seperti ini ya. Jadi kalau tulisannya batalkan pengiriman, berarti ini sudah laporan si siswa. Gitu ya. Ini jangan diklik, kalau diklik nanti tidak bisa dinilai juga gitu ya. Jadi kalau sudah mengirimkan ya biarkan saja, nanti kita sebagai guru yang akan menilainya. Baik, kalau sudah mengerjakan begini, bagaimana kita memberi penilaian? Nah, kalau siswa sudah menyelesaikan maka kita buka. Ya, kita sebagai guru kita buka tugas tadi yang sudah kita berikan. Kemudian kita klik saja, tidak edit, tapi klik saja. Klik langsung gini. Kemudian kita klik turn in ini. Turn in bisa, assignment bisa. Ini artinya kalau turn in 1 itu berarti sudah ada yang sudah laporan. Kalau assignment itu berarti dia ditugas tapi belum mengerjakan. Bisa belum mengerjakan, bisa sudah mengerjakan tapi lupa tidak klik tadi, klik tandai sudah selesai tadi ya, itu bedanya. Tapi tetap bisa kita nilai, kita klik ya, turn in atau assign itu bebas, kita klik turn in nya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini
Ini tadi yang turn in, karena kita klik turn in. Turn in itu berarti yang sudah mengirimkan tanda yang tadi sudah selesai. Maka kita klik ini yang turn in. Ya, siswanya. Klik. Nah, ini. Kemudian kalau sudah seperti ini kita klik all. Kalau sudah kita kelihatan siapa yang sudah, kemudian kita klik all. Nah, begini. Nah, ini yang siapa saja yang turn in, siapa yang assignment, ya, siapa yang belum mengerjakan, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, ini hanya untuk melihat saja turn in assignment. Nah, kalau sudah tadi, kalau sudah kita silang tadi, saya ulangi. Jadi pada saat sudah seperti ini, kita sudah melihat tadi ya, saya ulangi. Nah, ini saya ulangi, kita klik penilaian. Kemudian kita klik turn in atau assignment, begini kita sudah melihat. Maka nanti kita silang di sini yang pojok kanan ini ada silang. Ini yang tulisan penilaian harian 1 sistem gerak manusia. Kita klik silang, ini silang. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini akan muncul nama-nama siswa terbagi menjadi 2 kelompok, sudah mengirimkan dan sudah segmen. Ini contoh, ini karena tadi contoh saya sudah saya kasih nilai. Nanti akan bentuknya akan seperti ini sebetulnya pada saat kita masuk ke dalam penilaian. Nah, bentuknya akan muncul angka seperti ini. Kalau siswa itu tandai sudah selesai akan muncul angka ini. Tapi kalau yang ini, yang assignment ini dia nggak warna hijau, nggak kelihatan angkanya. Nah, kalau ini dia dari awal sudah kelihatan angkanya. Saya ulangi ini. Sudah kelihatan hijau seperti ini berarti dia sudah turn in, sudah mengirimkan. Nah, begini tadi yang di depan pada saat ada setting export grid gitu ya, import grid itu. Nah, nanti kalau kita centang ini akan otomatis akan masuk sendiri nilainya. Kalau tidak berarti kita tulis manual, misalnya nilainya di sini berapa? 90. Yang kita tulis begini. Nah, 90. 77-nya nggak bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul tulisan draft seperti ini. Lah, kalau yang tidak mengumpulkan atau tidak klik tandai selesai, itu yang bawah ini kan ada 2 kemungkinan. Ya, kalau mereka sudah mengumpulkan sebetulnya sudah kelihatan. Jadi tinggal kita masukkan saja begini, itu juga bisa ya. Jadi walaupun dia nggak laporan juga bisa, tapi cuma mempermudah kita saja bahwa oh anak itu sudah laporan. Jadi walaupun dia tidak turn in tetap bisa kita nilai ya. Kita tulis begini misalnya ini ya. Nah, ini kita selesai. Nah, nanti kita klik tempat. Nah, nanti akan save sebentar dulu sampai tulisan draft. Nah, ini akan centang semua. Jadi yang sudah kita kasih nilai akan bercentang. Kemudian kita, nah ini Bapak Ibu, kalau sudah kita kirim nilainya ini. Kalau ini belum muncul nilainya nanti belum kebaca. Kita klik return. Nah, nanti ada pertanyaan bahwa di situ ada siswa yang belum laporan tapi sudah kita kasih nilai. Ya misalnya kalau ulangan tadi Bapak Ibu kan tidak perlu laporan. Maka bisa kita langsung return saja. Ya, jadi ya, berarti kita kembalikan nilainya, kita kirimkan nilainya meskipun dia tidak laporan. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ada tulisan private comment. Private comment ini bisa macam-macam, bisa dikosongi juga boleh. Biasanya kalau saya tulis selamat yang sudah KKM, yang sudah mendapat nilai KKM. Jadi KKM itu yang tadi sebelahnya itu angka itu yang garis miring itu KKM. Garis miring 77 berarti KKM-nya. Mendapat nilai KKM. Itu misalnya ya. Terus klik return. Nah, begitu. Jadi kalau sudah seperti ini berarti siswa sudah nilai sudah terkirim ke siswanya, gitu ya. Mari kita lihat di dalam siswanya seperti apa tulisannya, gitu ya. Nah, kalau ini kalau sudah siswanya cek ya, jadi cek caranya dengan ya aktiflah ngecek tugas kelasnya. Kadangkala ada notifikasi, apalagi kalau menggunakan aplikasi yang install Google Classroom install. Itu biasanya dia ada notifikasi, ada informasi nilainya berapa dan sebagainya. Ini saya menggunakan pakai yang standar, pakai Google Chrome, kemudian kita ketikkan Classroom. Jadi ini saya tidak pakai aplikasi, pakainya biasa Chrome. Maka akan modelnya seperti ini. Kemudian kita klik penilaian harian ini dari sisi siswa ya. Ini hanya siswanya ini. Cuman tinggal klik nilainya. Nah, nanti dia ada keterangan dinilai.
Nah, ini berarti kalau dia sudah mendapat nilai, ini sudah dinilai. Kalau tadi kan ditugaskan, kalau ini sudah dinilai, maka kita bisa ngelihat tugasnya, lihat tugas. Baik, nah ini dari siswa, nanti siswa akan mendapat nilai seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Pak siswa sekalian, mungkin Pak siswa sekalian juga ada yang melihat ini nanti siapa yang mendapat yang sudah dinilai itu ciri-cirinya seperti apa? Bahwa ini angkanya nanti akan seperti ini. Angkanya akan muncul ini. Di situ ada penilaian harian 1 sistem gerak manusia. Di bawahnya ada tulisan 90 /77. Berarti siswa tersebut sudah mendapatkan nilai 90 dari KKM 77. Itu dari siswanya. Jadi siswa tidak perlu tanya nilainya berapa, dan ini hanya bisa dilihat di akunnya masing-masing. Dan setelah ini siswa tidak perlu kirim ulang. Ya, ini sudah tidak perlu kirim ulang. Kalau kirim ulang nanti tidak selesai, ini pokoknya dikirim. Kalau secara standar kan kirim ulang ya diterima. Ya, tinggal kalian mau ngasih ucapan terima kasih atau apa, tinggal ketikkan di sini. Tapi tidak perlu kirim ulang lagi. Ya, sudah ternilai ya, sudah ternilai. Kecuali kalau misalnya tadi returnnya tadi, jadi return itu ada dua hal. Return karena sudah dapat nilai, ada return yang nilainya kurang maksimal. Maka nanti guru juga bisa melaporkan untuk kirim ulang. Maka nanti ini tugasnya, nah ini baru siswa kirim ulang. Tapi kalau nilai ulangan harian sudah mendapat nilai, ya tidak perlu klik kirim ulang lagi. Misalnya ini kita jawab terima kasih ya Pak, misal ini ya kita ketik di sini saja, tapi tidak perlu kirim ulang karena sudah mendapat nilai. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekali lagi kalau dari siswa itu sudah mendapat nilai akan muncul seperti ini. Ya, jadi muncul 90 /77. Demikian Bapak Ibu dan para siswa yang mungkin menonton tutorial ini, sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf jika salah dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.